Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saminata asyarata, ini makalah yang ke-18. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fi jam'il mali khamsata asya'a, sesungguhnya dalam hal mengumpulkan harta itu terdapat 5 perkara. Yang 5 perkara ini adalah sifat-sifat yang dicela. Apa itu? Yang pertama al-ana'a, yaitu capek. Capek yaitu maksudnya kehinaan yang menghasilkan kerepotan. Fi jam'ihi, dalam mengumpulkan harta. Jadi orang kalau ngumpulin harta mah pasti kena capek dan kadang-kadang juga menghinakan diri. Biasanya begitu. Wasyughla an dzikrillahi ta'ala bi islahihi. Yang kedua, sibuk dari mengingat Allah karena ngurusin hartanya itu. Jadi biasanya orang yang sedang mencari dan mengumpulkan harta itu jadi sok poho sholat, sok poho ka Allah. Sabab naon? Sabab sibuk teuing ngumpulin harta teh. Yang ketiga, wal khaufa min salibihi wa sarikihi. Yang ketiga itu suka khawatir, takut dirampok atau dicuri. Kalau orang ngumpulin harta biasanya takut dirampok, takut dicuri. Kalau orang punya mobil, ada kekhawatiran takut dirampok atau dicuri. Orang punya motor takut dibegal, takut dicuri. Tapi orang tidak punya mobil, tidak punya motor pasti tidak akan takut. Tapi ada juga orang yang nanti punya mobil, punya motor, punya segalanya tapi tidak takut nanti di depan sana. Rampok itu mengambil dengan cara memaksa, dengan kekerasan, namanya rampok. Kalau maling itu mengambil diam-diam di tempat yang biasanya, itu maling. Jadi bedanya rampok dengan maling. Lamun rampok mah terang-terangan maksa, pilih harta atau nyawa, jawabannya atau kepret. Lamun maling lalaunan, asup nyokel jendela, nyokel panto, asup. Orangnya lagi tidur dibikin pulas, atau orangnya lagi nggak ada, ngambil di barang yang memang biasanya di situ. Itu maling. Yang keempat, wahtimala. Yang keempat itu memikul ismil bukhili li nafsihi. Dia menyandang atau memikul sebutan koret, pelit. Kalau orang nyari harta kan dia lagi ngumpulin nih, temennya minta kan nggak dikasih, saudaranya minta nggak dikasih. Jadi dia lama kelamaan disematkan padanya ini orang pelit, padahal dia lagi ngumpulin. Jadi ditelah, akhirnya ketelah teh naonnya nya kasebut, jadinya tersebut dia itu orang pelit. Wa mufaraqatu shalihina min ajlihi. Yang kelima, dia terpisah dari orang-orang soleh karena dia ngurusin
hartanya. Wa fi tafriqihi, dan karena memisahkannya. Kalau orang sibuk teuing neangan duit, nah pas orang ya digawe pan jarang salat berjamaah oge. Gitu maksudnya. Jarang ngariung ge daripada ngariung mendingan neangan. Jadi suka suka berpisah dari kumpulan orang-orang soleh. Kata kitab ini begitu. Jadi ada 5 tadi hal yang tercela ketika orang mengumpulkan harta. Tapi ada lagi wafit tafriki, dan dalam hal memisahkan harta, membelanjakan harta kepada jalan kebaikan. Kata Kanjeng Nabi, khamsata asya'a, ada 5 perkara yang termasuk sifat-sifat yang terpuji. Rohatan nafsi min talabihi. Yang pertama, istirahatnya badan dari capeknya mencari harta. Bapak Ibu, dulu Imam Malik dengan Imam Syafi'i dengan Imam Malik berdebat. Harta itu dicari atau kita diam nanti tetap ada, dapat. Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i berangkat ke pasar, dia berdagang, kemudian dia beli anggur biasa, lain anggur minuman, anggur. Terus dia bawa ke gurunya. Kata Imam Syafi'i, wahai guru, ini buktinya bahwa rezeki itu harus dicari. Nih buktinya. Silahkan kita makan berdua. Kemudian Imam Malik memetiknya. Ini buktinya rezeki itu nggak usah dicari, tapi datang sendiri ke sini. Jadi dua-duanya benar ya. Imam Syafi'i mah beli anggur teh harus jualan dulu di pasar, harus dagang. Imam Malik dapat anggur juga, ujung-ujungnya mah dapat. Kata Imam Syafi'i, kalau saya nggak usaha, nggak datang ke pasar, nggak usaha, nggak jualan, nggak datang ke pasar, nggak bisa kita beli anggur ini, dan tidak bisa kita nikmati anggur ini. Kata Imam Malik, saya nggak ke pasar, nggak usaha, nggak dagang, nggak beli anggur ini, tetap dapat anggur ini. Jadi dua-duanya benar. Karena itu tergantung bagaimana kita melihatnya. Ya gitu. Wal faraghu li dzikrillah, dan yang kedua itu apa ya? Lapang untuk mengingat Allah, untuk zikir kepada Allah. Min hifzihi, daripada menjaga hartanya itu. Kalau orang sudah punya uang, banyak hartanya, ya kalau dibelanjakan kepada yang baik-baik, itu asalnya nyalse gitu, lapang. Bagikeun baik. Wal amna, dan merasa aman, min salibihi wa saribihi, merasa aman dari dirampok dan dicuri. Kalau kita punya harta, kita rampok, punya harta, sudah punya banyak harta, kemudian kita belanjakan kepada kebaikan, diwakafkan kek, disedekahkan kek, itu kita nggak khawatir.
Gak khawatir. Kenapa? Ya udah disodakohin. Dulu ada yang namanya sahabat Nabi Abu Bakar. Abu Bakar itu semua hartanya diserahkan kepada Kanjeng Nabi untuk perjuangan dakwah Nabi. Abu Bakar. Selain Abu Bakar, ada lagi Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu memang terlahir kaya. Usahanya juga maju. Jadi kaya banget. Sudah dia serahkan itu hartanya semua, datang lagi Tuhan. Suatu waktu dia berdoa pengen jadi orang miskin. Karena Kanjeng Nabi pernah bersabda, orang yang paling banyak hartanya paling lama dihisabnya. Orang yang paling banyak hartanya paling lama dihisabnya. Artinya ditanyanya, "Ieu sawah nu ieu menang di mana?" Terus dikumahakeun, dikamanakeun. Sawah nu belah ditu, walau bahkan aya banyak sawah nama. Aya banyak kebonna sawah. Ditanya hiji-hiji tah. Karena itu Abdurrahman bin Auf itu nangis. Sieun lila teuing. Sieun asup neraka, akhirnya kabeh disodakohkeun. Sabab masih banyak hartanya tetap geat masih aja. Suatu waktu ada perang namanya perang Tabuk. Karena perang Tabuk itu lama, para sahabat itu punya kios-kios pertanian juga punya di Madinah itu, yaitu bertani korma. Karena sahabat itu pada berperang, itu korma nggak kejual, numpuk itu di imah-imah ya, korma nggak kejual. Pulang perang itu korma hampir busuk dan bahkan sudah pada busuk. Kata Abdurrahman bin Auf, biar saya kan pengen miskin. Kan orang pada takut itu kalau korma busuk nggak laku. Jual barang busuk kan nggak laku Pak. Akhirnya sahabat pada sedih tuh, para petani sedih. Terus kata Abdurrahman bin Auf, karena saya pengen miskin, udah saya beli dengan harga normal. Dibeli semua tuh hasil panen korma yang busuk-busuk itu dia beli semadinah itu. Sudah dibeli semua, ya dikumpulin lah di gudangnya. Besoknya ada orang utusan dari Yaman, dari Raja Yaman. Di Yaman sedang ada wabah. Obatnya korma busuk. Siapa yang punya korma busuk tuh? Abdurrahman bin Auf. Datanglah ke Abdurrahman bin Auf. Itu korma yang busuk-busuk tadi dihargai 10 kali lipat dibelinya sama orang Yaman itu. Akhirnya itu Abdurrahman bin Auf enggak jadi miskin, malah tetap kaya. Orang kalau memang udah takdirnya kaya begitu ya. Di sini bapak-bapak pernah ngalamin paling. Orang jualan mobil, saya punya teman, orang jualan mobil, Pak. Jualan mobil. Yang beli dari Solo jauh banget, Bang. Emang uratnya urat kaya ini orang. Tetap dicari kayak begitu. Itu Abdurrahman bin Auf emang uratnya urat kaya. Mau jadi miskin aja susah. Kalau kita makan mau jadi kaya aja susah. Ini mau jadi miskin susah. Abdurrahman bin Auf. Jadi kata Sayyidina Umar, dosa kamu itu Abdurrahman. Kenapa? Kamu tidak menyisakan sedikit pun untuk keluargamu. Lalu kata Kanjeng Nabi, benar kamu semuanya habis. Ya, tetap datang lagi ya Rasul. Nah, gitu. Jadi emang orang kalau sudah ditakdir kaya ya kaya aja. Dah.
itu Abdurrahman bin Auf. Nyalamun orang, kumaha mun urang kira-kira. Lanjut. Kata Kangjeng Nabi yang keempat, waktu sabah ismil karim li nafsihi. Dan yang keempat adalah karena dia berusaha, dia mendapatkan julukan nama orang yang baik atau orang yang dermawan atas dirinya. Jadi kalau orang itu suka ngasih, maka dia disebut dermawan. Wa musahabatas sholihina li firaqihi. Dan yang kelima, dia bisa bergaul, menemani orang-orang soleh karena dia memisahkannya harta itu. Jadi orang kelihatan kalau orang soleh. Kalau orang itu punya harta diinfakkan terus, itu beda itu. Ini ada para pujangga pernah mengatakan begini, judur rajuli yuhibbuhu ila addadihi wa bukhluhu yubghiduhu ila auladihi. Kalau orang kaya mah, kalau orang dermawan mah, dia dicintai oleh musuh-musuhnya. Kalau orang dermawan, dia dicintai, disukai oleh musuh, bahkan oleh musuh-musuhnya. Wa bukhluhu yubghiduhu ila auladihi. Tapi kalau orang pelit, jangankan musuhnya, anak-anaknya saja memusuhinya. Anak-anaknya saja memusuhinya. Ayah papa no korek papa. Sebel, kesel kan? Ada orang tua yang pelit ke anaknya? Ada enggak? Ya ayah wae. Kan di dia memang ayah meureun di dia. Tapi ayah wae. Ada orang pelit kepada dirinya, ada orang pelit kepada pasangannya. Ada orang pelit kepada keluarganya. Ada orang pelit kepada temannya. Ada orang pelit kepada semua orang. Benar gak Pak? Ada gak orang yang pelit pada dirinya? Ada. Ai mobil boga kemana-mana pakai motor. Itu teh pelit. Sieun meuli bensin aja. Oh, mobil kabeli, bensin teh kabeli. Aya nu kitu aya Pak. Aya tuh, itu orang pelit pada dirinya. Benar Pak? Saya pernah ketemu orang 2000 ujung sana mobil punya. Dari ujung sana jauh, pesisir sana. Kalau kesini naik motor, bahasanya teh gampang kena motor mah, teu macet. Oh nyati di itu ka dieu macet dieu. Pakai mobil gitu. Ya orang begitu. Orang pelit pada dirinya. Ada yang kedua, orang pelit pada pasangannya. Ada nggak Pak? Bu? Ada punya suami pelit ada? Ada yang begitu? Pak, istri pelit pada suami ada Pak? Itu kalau yang namanya duit udah dikasihin istri Pak. Itu kalau kita minta lagi, udah kayak apa tahu itu. Heset. Tapi itu mah bukan pelit. Kalau perempuan biasanya untuk persediaan, jaga-jaga kalau dalam keadaan yang tidak baik, krisis naon gitu. Biasanya ibu-ibu mah lebih itu ya, lebih bisa gitu. Biasanya kalau perempuan itu ditanya punya duit enggak, jawabannya pasti enggak. Tapi masih ada biasanya begitu. Ada orang pelit kepada saudaranya, keluarganya. Ada Pak ya?
ada orang pelit kepada tadi itu pada anaknya. Yang berikutnya orang memang pelit kepada siapapun dia mau pelit, ada. Nah kita mah ya sebisa mungkin tidak boleh pelit. Nah, itu. Lalu ada lagi kata pujangga, khairul amwal ma istaraqa harron qurran wa khairul a'mal mastahaqqa syukran. Sebaik-baiknya harta itu harta yang merdeka, yang diberikan kepada orang lain, yang dimerdekakan, yang dibebaskan. Dan sebaik-baiknya perbuatan adalah yang disyukuri. Lanjut ya. Udahan. Wal maqalatu tasi'ata asyarata. Dan ini makalah yang ke-19. An Sufyan ats-Tsauri, dari Sufyan Tsauri rahimahullah taala. La yajtami'u fi hadzal zaman li ahadin malun illa wa indahu khamsu khisalin. Tidak berkumpul di zaman ini pada seseorang harta kecuali padanya ada 5 hal. Jadi kalau punya harta mesti ada 5 hal ini. Ai sifatin madmumatin, yaitu sifat yang tercela. Yang pertama tulul amali, panjangnya cita-cita. Kalau orang punya duit mesti keinginannya tambah. Kalau orang punya duit itu keinginannya beda sama orang yang nggak punya duit. Kalau orang punya duit itu keinginannya nambah. Pasti keinginannya nambah. Loba duit pangabutuh eueuh. Kumaha eta? Pasti tambah, keinginannya tambah. Nyandung. Padahal saya trigger aja. Karena orang punya uang ini mau kemanain? Jalan-jalan. Udah jalan-jalan bosan, nggak ada variasi hidup teh. Kali nambah istri, nambah. Oh duitnya ada. Kalau orang punya uang, pengen nambah istri, wajar. Ini yang kurang ajar, nggak punya duit, gaya pengen nambah istri. Itu. Ini mau punya uang, nambah. Punya rumah 1, pengen lagi rumah 2. Pengen punya rumah 2, pengen lagi nambah rumah 3. Pengen punya, karena masih banyak duitnya, nambah lagi duitnya, nambah lagi rumahnya. Sudah punya rumah 4, dia kan mikir, ini rumah harus ada yang ngurusin. Begitu Pak. Panggil bujang, bujang mah gak bener nih. Nyari lagi yang ngurusin rumahnya. Ya perempuan itu. Supaya jelas statusnya kawin. Dikawin lah, suruh nempatin di rumah yang tadi. Kan begitu Pak. Ini mah kita ngelamun Pak. Pagi-pagi ngelamun. Jadi itu panjang. Nanti punya duit lagi, gimana saya pengen nanti jalan, karena dia di kampung, jarang ke kota, suatu waktu ke kota. Di kota mah banyak gedung-gedung bagus ya. Saya pengen beli ini katanya, gedung ini nih. Oh saya pengen tinggal di hotel itu. Oh saya pengen, masuk ke Jakarta. Wah, itu bagus ya. Saya ingin beli rumah di Jakarta. Waduh. Karena tadi dia kayaknya kayak di kampung. Kalau ke Jakarta dia pengen lagi. Resep jadi orang Jakarta. Yang kedua kata Sufyan Tsauri itu
wa hirsun ghalibun. Kadedemes itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia apa kadedemes? Dominan. Cintanya terhadap harta itu makin tinggi itu apa namanya itu? Gitulah pokoknya kira-kira. Jadi makin cinta ke harta itu sangat dominan. Kata Kanjeng Nabi, laisa khairukum man tarakat dunya lil akhirati walal akhirata lid dunya. Kata Kanjeng Nabi, bukanlah termasuk yang sebaik dari kamu orang yang meninggalkan dunia untuk akhirat. Tidak. Kata Nabi enggak begitu konsepnya. Walal akhirata lid dunya, juga demikian, demi untuk akhirat meninggalkan dunia, atau meninggalkan akhirat untuk dunia, salah juga. Walakin akan tetapi khairukum man akhadha min hadhihi wa hadhihi. Kata Kanjeng Nabi, tapi orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang mengambil dunianya, mengambil akhiratnya. Jadi kalau orang ngambil meninggalkan dunia untuk akhirat, kata Nabi salah, nggak bagus. Atau meninggalkan akhirat untuk dunia apalagi. Jadi seimbang, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Contohnya ngaji. Ngaji sekarang nih. Ini akhirat nih sekarang nih. Akhirat ya. Ini akhirat terusan, itu dapat pahala nih. Bapak duduk di sini itu lebih baik daripada 1000 rakaat salat sunat. Duduk kayak gini, dengerin, ngerti enggak? Ngerti enggak apa-apa. Enggak ngerti juga enggak apa-apa. Duduk doang nih nyari ilmu. Duduk sejam aja. Lebih bagus daripada salat sunat 1000 rakaat. Padahal belum pernah salat sunat 1000 rakaat. Itu lebih bagus. Ini Bapak duduk begini. Beres ngaji, ini kan urusan akhirat nih. Beres ngaji, makan-makan, urusan dunia kan. Tuh, akhirat dapat, dunia dapat. Nih kayak gini. Benar Pak ya? Tinggi-tinggi itu. Makanya beruntunglah orang yang mau ikut ngaji di sini. Rek ngerti menang pahala. Wasyuhun syadidun. Apa ini? Kata Sayyidina Ali begini, ad-dunya daru sidqin liman shadaqaha. Dunia itu tempatnya orang yang jujur atau orang yang benar bagi orang yang membenarkannya. Wadaru najatin liman fahima anha, dan dunia itu tempatnya orang yang selamat bagi orang yang paham terhadap dunia. Wadaru ginan liman tazawwada minha, dan dunia itu adalah tempat kekayaan bagi orang yang membuat bekal dari dunia. Jadi dunia mah tergantung bagaimana kita memahaminya dan mengelolanya. Yang ketiga, wasyuhun syadidun. Orang kalau punya harta dalam dirinya biasanya nempel juga syuhun syadidun, orang yang koret, pelit, yang sangat. Atau dalam bahasa lain, bukhlun muta'un, pelitnya yang diturun. Waqillatul wara'i, dan sedikitnya sifat wara'. Wara' itu orang yang menjauhi perkara syubhat, karena dia khawatir yang syubhat-syubhat itu jatuh kepada yang haram. Makanya lebih amannya dia menghindarkan diri dari hal yang
syubhat. Dan yang kelima, wa nisyanul akhirati, biasanya orang yang punya harta zaman ini, kata Sufyan Tsauri, wa nisyanul akhirati, yang kelima melupakan akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita semua diberikan kekayaan yang membawa keberkahan untuk kita semua. Jangan sampai harta kita membuat kita jadi celaka, harta kita yang membuat kita makin tersiksa dan jauh dari Allah, terhindar dari surga. Mudah-mudahan justru harta kita lah yang menyelamatkan kita dari azab siksa api neraka. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.